Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroya dari kelas KPIB semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu kemampuan menciptakan strategi komunikasi inovatif. Apa pengertian dari strategi komunikasi inovatif? Strategi komunikasi inovatif adalah pendekatan baru yang kreatif untuk menyampaikan informasi, mengelola hubungan, dan mencapai tujuan organisasi. Ini bukan sekedar tentang menggunakan teknologi terbaru, tetapi lebih pada cara berpikir out of the box dalam merancang pesan dan saluran komunikasi. Langkah-langkah menciptakan strategi inovatif itu ada 4. Yang pertama, analisis data. Yang kedua, identifikasi target audience. Yang ketiga, brainstorming solusi kreatif. Dan yang keempat adalah uji coba dan evaluasi. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan. Maksudnya, pahami masalah atau peluang komunikasi yang ada. Misalnya, apakah ada miskomunikasi antara tim A dan tim B? Atau bagaimana cara memperkenalkan produk baru secara lebih menarik? Nah, yang kedua, identifikasi target audience. Ketahui siapa yang akan menerima pesan, apa preferensi, kebiasaan, dan saluran komunikasi yang mereka gunakan. Misalnya, audiens Gen Z mungkin lebih responsif terhadap konten video pendek di TikTok atau Reels. Sementara audiens internal yang lebih senior mungkin lebih memilih email atau pertemuan tatap muka. Selanjutnya yaitu yang ketiga, brainstorming solusi kreatif. Ajak tim untuk bertukar ide tanpa batasan. Coba pikirkan cara-cara yang belum pernah dicoba sebelumnya. Contohnya, menggunakan gamifikasi atau permainan untuk pelatihan karyawan, atau membuat podcast internal untuk berbagi informasi dari manajemen. Dan yang terakhir, uji coba dan evaluasi. Sebelum diterapkan secara luas, uji coba strategis baru dalam skala kecil. Kumpulkan umpan balik dan sesuaikan jika diperlukan. Ini membantu meminimalkan risiko dan memastikan strategi efektif. Yaitu kemampuan menerapkan strategi komunikasi yang mendukung tujuan organisasi. Strategi komunikasi yang baik harus selaras dengan tujuan besar organisasi. Komunikasi bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh penerapannya yaitu ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, meningkatkan penjualan produk baru sebesar 20% dalam 6 bulan. Strategi komunikasinya menggunakan influencer marketing, mengadakan webinar interaktif untuk demo produk, dan meluncurkan kampanye media sosial dengan hashtag yang menarik. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi turnover. Strategi komunikasinya mengadakan sesi Q&A rutin dengan pimpinan, meluncurkan newsletter internal yang menampilkan pencapaian karyawan, dan membuat platform kolaborasi online untuk ide-ide dari seluruh tim. Dan tujuan yang terakhir, memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin industri yang ramah lingkungan. Strategi komunikasinya menerbitkan laporan keberlanjutan, berkolaborasi dengan LSM lingkungan, dan mempromosikan inisiatif daur ulang internal melalui media sosial dan situs web. Intinya, setiap pesan dan saluran komunikasi harus dirancang untuk memperkuat dan memajukan tujuan strategis organisasi. Hubungan antara inovasi dan komunikasi dan kinerja organisasi. Inovasi komunikasi memiliki dampak langsung dan signifikan pada kinerja organisasi. Komunikasi yang inovatif menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif. Bagaimana inovasi komunikasi meningkatkan kinerja? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, mendorong budaya inovasi. Pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu
saluran dan metode komunikasi baru seperti platform kolaborasi terpadu atau AI chatbots dapat mempercepat alur kerja dan mengurangi hambatan birokrasi, membuat pengambilan keputusan lebih cepat. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa didengar dan terhubung melalui komunikasi yang menarik dan relevan, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. Ini yang mengurangi tingkat absensi dan turnover. 2. Meningkatkan daya saing. Di pasar yang kompetitif, organisasi yang mampu berkomunikasi secara lebih efektif dan pelanggan dan mitra akan memiliki keunggulan. Inovasi dalam pemasaran digital atau layanan pelanggan dapat menciptakan pengalaman unik yang membedakan perusahaan dari pesaing. Kemudian yang terakhir, mendorong budaya inovasi. Ketika komunikasi internal terbuka dan mendorong pertukaran ide-ide baru, hal itu akan menumbuhkan budaya di mana inovasi menjadi bagian dari DNA organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan tantangan. Kemudian ini adalah sumber-sumber referensinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.